indikator dari pembelajaran kita. Melanjutkan dari materi yang kemarin kita pelajari. Hari ini kita lanjutkan tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Tadi sudah disebutkan bahwa konsep geografi itu ada 10 ya, konsep esensialnya itu ada 10. Kemudian KD dan indikator penjamin kompetensinya diharapkan kelihatan enggak? Kurang kelihatan ya? Kurang jelas. Coba jangan aja. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama tentang memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya, menentukan konsep esensial geografi dan contoh terapannya, dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Terakhir yaitu membuat contoh penerapan konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita lihat dari indikatornya. Tujuan yang ingin kita capai untuk hari ini adalah setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa diharapkan memiliki sikap ingin tahu dan teliti, bertanggung jawab, serta mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian diharapkan siswa bisa menjelaskan dan memahami 10 konsep esensial geografi. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menentukan dan menganalisis konsep esensial geografi dan contoh terapannya, sehingga dapat membuat contoh penerapan konsep esensial pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Itu tujuannya agar kita mampu menerapkan konsep esensial geografi ya, pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Kemarin sudah saya berikan tentang topiknya ya, masih ingat kan ya topiknya kemarin apa yang kita lakukan untuk pada materi ini. Topiknya adalah kita mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam pengembangan software yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin kita masih dalam satu materi yaitu konsep geografi, di mana topik pembelajaran kita adalah mengaitkan atau menerapkan konsep esensial geografi dalam fenomena geosfer yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian yang saya lakukan nanti itu penilaian yang akan saya lakukan dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu dia dilihat dari diskusinya, kemudian bagaimana proses tanya jawab, penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini ya, nanti akan ada saya bagikan untuk formatif yang nanti di bagian nanti setelah kita melakukan kegiatan ini. Terus ada pengetahuan keterampilan. Pengetahuan keterampilan itu meliputi
penyampaian di saat kalian diskusi. Jadi keterampilan dalam diskusi itu masuk pada pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana? Kita bisa mulai untuk kegiatan kita selanjutnya. Masih semangat teman-teman? Masih. Jadi kita melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita kan sudah melakukan kegiatan mulai dari mengidentifikasi ya masalah apa yang akan kita angkat dari konsep esensial justru konsep esensial geografi ini. Kemudian kalian juga kemarin sudah melakukan diskusi dalam pemecahan masalah. Jadi masalah yang kemarin akan kita lanjutkan penyampaian hasilnya di hari ini. Kalau kemarin sudah melakukan diskusi, terus apa lagi kemarin? Saya diskusi, dalam diskusi kita apa saja kemarin? Kita melakukan penyelidikan, ya. Kita melakukan pengumpulan data, terus instrumen yang kita lakukan dalam penyelidikan ini apa saja? Kan kemarin sudah kita bicarakan ya, kita bahas. Kemudian bisa data kalian ambil datanya dari mana? Datanya diambil dari data yang kalian ambil sebagai besar dari mana? Dari internet. Dari internet. Nah, dari internet sumbernya bisa dipercaya nggak? Bisa ya. Ada beberapa yang kemarin komunikasi sama saya lewat WA. Ada yang mengambil data dari mana kemarin? Data morfologi dari Bapeda ya? Badan pemerintahan daerah, situsnya Bapeda. Data juga diambil dari langsung juga kan ya, termasuk pengambilan gambar, dokumentasi itu juga ya. Meskipun beberapa artikel ngambil di internet, tapi masih ada beberapa data yang diambil dari penelitian langsung. Saat pengumpulan data, kegiatan pengumpulan data, barangkali ada kesulitan yang dialami ketika pengolahan datanya, pengumpulan datanya di rumah. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Ya, apa kesulitannya? Ya. Oh, berarti ini ya untuk pengumpulan data tentang perkotaannya, karena memang kita hidup di desa, berarti untuk keterangan karakteristik kelompok 1, silakan depan. Diambilkan meja. Kelompok 1 melakukan presentasi. Siapa yang mau membacakan? Nanda. Silakan berdiri untuk Nanda. Dibacakan sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya perkenalkan pertama Nanda, dua saya Nanda, kami digambarin 4 putra. Saya akan menyampaikan konsep keterjangkauan dan nilai guna. Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, ya, sudah dipersilakan dari kelompoknya untuk boleh ada yang akan bertanya atau melakukan memberikan tanggapan atau masukan. Boleh, silakan. Siapa? Saya Bu. Ya, kelompok 2. Kenapa Pemkab Jombang tidak membangun jembatan untuk akses warga sekitar? Berarti ini untuk konsep yang Gambaran 1. keterjangkauan. Keterjangkauan. Konsep keterjangkauan. Dari kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 2 kan memang ditampilkan ya di situ ya. Ditampilkan gambar seorang guru dan muridnya sedang menyeberang
Nah, silakan nomor 1 dijawab. Dari hasil wawancara dengan Kompas.com dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, pengajar dahulu. Kabupaten Jombang belum pernah membuat kesepakatan dengan perusahaan umum Kabupaten. Sebab upaya itu butuh waktu yang tidak sebentar. Meski demikian, saat ini pihaknya sudah berangan-angan membangun akses dari jalan baru menuju desa terdekat dari dusun Prabowo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 beranggota 4. Saya Nabi Agil sama Malia. Saya menerangkan konsep jarak dan keterkaitan keuangan. Konsep jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mempersiapkan untuk kelompok lainnya untuk bertanya atau memberi tanggapan. Ya, dari kelompok 2 tadi kan sudah menyampaikan hasil presentasinya. Nah, tentang masalah yang terjadi yang bisa dikaitkan dengan konsep lokasi dan konsep keterkaitan keuangan. Jadi silakan untuk kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 boleh bertanya ke kelompok 2 tentang hasil presentasinya. Boleh, silakan. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang harus dilakukan untuk meredam banjir? Apa yang harus dilakukan Untuk meredam banjir. untuk menanggulangi terjadinya banjir tadi. Ya. Boleh silakan dijawab untuk kelompok 2. Berapa upaya itu adalah A. Menekan laju pertumbuhan penduduk. B. Relokasi atau penempatan ulang penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap bahan pertanian utama di kawasan pertanian produksi. C. Mengembangkan pajak progresif pada lahan pertanian untuk mengurangi permintaan lahan yang berlebihan dan tidak efisien. D. Menerapkan prinsip hemat lahan dalam mengembangkan kegiatan pertanian. Ditambahkan nanti bisa hasilnya kita unggah di media sosial kalian. Soal yang bisa dikerjakan. Ya, ini individu. Silakan dikerjakan. Untuk sudah selesai? Ya. Silakan kumpulkan. Jadi kita sudah melakukan presentasi. Alhamdulillah ya. Berapa sudah cukup bagus presentasinya. Yang sudah menyampaikan masalahnya. Terus kemudian bagaimana cara memberi solusi untuk masalahnya dan juga sudah disampaikan. Jadi ada yang bertanya, ada yang tadi kurang ya untuk konsep, ada beberapa konsep yang sedikit sekali untuk dibahas. Jadi ini beberapa yang bisa dilanjutkan. Untuk hari ini, insya Allah cukup.
sehari-hari dengan mengaitkan fenomena yang terjadi. Jadi aktual dan faktual. Jadi aktualnya terjadi ya, memang benar-benar terjadi, nyata. Terjadi di mana? Terjadi di dekat kita. Fenomena yang terjadi di dekat kita. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita, di mana siswa kalian ini mampu menerapkan konsep dan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengaitkannya dengan fenomena. Akhirnya yang ditanyakan sampai sini dengan Betul.